Halo guys, welcome to my YouTube channel. Kembali lagi dengan aku Ida dalam segmen Social Studies Education is Funny. Oh ya, pada kesempatan kali ini aku bersama 3 YouTuber hebat yang nanti bakal nge-share kalian mengenai Social Studies Education. Nah, teman-teman udah pasti gak sabar kan? Yuk tonton video ini sampai beres. Halo guys, jadi di sini kembali lagi dengan aku Ida sebagai tuan rumah di segmen Learning Social Studies is Funny. Oh ya, di sini aku udah bareng 3 YouTuber hebat. Halo. Hai. Nah, oke. Pasti teman-teman penasaran kan siapa aja sih di antara ketiga orang ini gitu. Boleh mulai dari paling deket di aku. Silakan. Oke, halo guys, perkenalkan nama aku Nur Aziza. Aku sendiri punya YouTube channel namanya Aziza Trip. Nah, di mana dalam YouTube channel ini kalian bisa belajar tentang Social Studies Education sambil jalan-jalan loh. Nah, gimana sih serunya belajar sambil jalan-jalan? Pastinya seru banget kan? Nah, jangan lupa ya buat nonton terus YouTube channel aku. Dan jangan lupa buat share, like, comment, and subscribe. Oke, nih wah, pasti teman-teman yang suka jalan-jalan bisa kunjungin channel YouTube-nya Ziza Street gitu. Oke. Yang paling seneng jalan-jalan kemana? Pokoknya jalan-jalannya itu ke tempat yang emang kayak sambil belajar gitu, entah itu kebudayaan atau apapun itu, meskipun alam juga kan kita bisa belajar tentang geografinya gitu. Nah, itu paling suka sih buat aku sendiri gitu. Oke, ini wah keren banget ya. Jangan lupa nih untuk berkunjung ke channel YouTube-nya. Oke, lanjut ke yang sebelahnya. Halo guys, kenalin nama aku Wina Hidayah. Di sini aku punya YouTube channel namanya itu Win Education. Nah, di channel YouTube-nya itu isinya tuh lebih ke sosial eksperimen. Jadi nanti itu aku tuh bakalan terjun langsung gitu ke masyarakat buat nanya-nanya kayak misal mau itu ke ibu-ibu, bapak-bapak ataupun ke pelajar-pelajar gitu ya mengenai social studies education seperti itu. Oke, keren banget ya. Ini channel YouTube-nya temanya sosial eksperimen. Nah, kira-kira pengalaman berharga apa sih yang pernah gitu? Pengalaman yang paling berkesan tuh apa sih? Dulu pernah, aku kan lagi sosial eksperimen gitu kan, turun ke jalan. Kebetulan itu tuh lagi di pinggir jalan tuh. Nah, aku tuh kan lagi nanya teman-teman anak-anak SMA gitu. Terus aku lagi nanya-nanya gitu, kan abis hujan tuh. Ternyata pas aku lagi wawancara kayak gitu, taunya ada mobil truk lewat gitu. Jadi aku tuh kesemprot apa sih airnya gitu. Jadi kita tuh di sana tuh pada basah-basah gitu, kayak kaget mau diterusin atau enggak gitu. Soalnya kan kaget ya, airnya tuh kayak kena pokoknya baju kita tuh berdua tuh semua basah gitu. Jadi kayak itu sih yang hal paling nggak aku lupain gitu kayak pas lagi gitu. Oke, ini keren banget lah. Kesemprot truk katanya. Kayaknya seru banget truk. Kesemprot truk. Kesemprot gitu. Kesemprot. Oke, makasih. Ini kita lanjut ke satu YouTuber keren lagi. Paling ujung, silakan. Halo guys, perkenalin aku Rahma Aprilia. Kalian bisa lihat channel YouTube aku Let's Talk With Me yang pastinya akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif yang aku harap dapat memotivasi kalian dalam menggapai cita-cita kalian, mimpi kalian agar lebih semangat juga. Oke, ini keren banget nih. Tokoh inspiratif yang paling kakak senengin itu apa gitu? Ada satu mahasiswa, sebenarnya sekarang dia jadi dosen. Namanya Paraini. Mungkin kalian udah pernah dengar, dia pernah viral karena ayahnya itu pengayuh tukang beca. Nah, itu yang paling bikin aku ngerasa berkesan karena kakak itu tuh benar-benar bekerja keras luar biasa sampai bisa kuliah di luar negeri, dan sekarang itu benar-benar bisa jadi dosen, terus ngumrohin orang tuanya kayak gitu sih. Oke, wah keren banget nih. Oh ya teman-teman, di sini tentu aku nggak bakal nggak mungkin aku ngedatengin mereka tanpa maksud gitu. Kira-kira hari ini kita bakal ngobrolin apa sih? Boleh dong cerita gitu. Kira-kira mau ngomongin apa? Guys, kita tuh di sini bakalan collab video. Jadi nanti tuh kita bakalan kita tuh masing semuanya gitu bakal ada di satu video gitu. Jadi kayak misal nanti di YouTube Jijah kita tuh bakalan tentang trip gitu, trip sambil belajar kayak gitu. Nah, nanti kita tuh semuanya ikutan gitu. Nanti kayak mau kemana, belajar apa aja. Nah, nanti kita itu belajar gitu ya. Terus nanti di YouTube channel Rahma kita bakalan di Rahma teh
wawancara gitu ke tokoh Ma tuh inspiratif. kita tuh di sini tuh bakalan ngambil tentang materi kelas 8 gitu, Ma, yaitu mengenai konflik sosial dan integrasi sosial seperti itu. Mungkin nanti di video lama bakalan kayak gimana? Kalau misalnya di video aku bakal mewawancarai salah satu perempuan yang inspiratif banget, dan aku rasa kalian juga bakal ngerasa semangat gitu dalam meraih mimpi kalian seperti itu. Nah, untuk di aku sendiri, nah rencananya kita bakalan trip gitu ke The Great Asia Afrika, di mana kita di sana belajar tentang pluralitas gitu ya. Nah, pluralitas itu kan banyak sekali ya, ada dari agama, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Nah, nanti di Great Asia Afrika ini kita ke beda-beda benua gitu ceritanya. Pokoknya nanti simak aja ya di videonya biar kalian bisa nonton, bisa belajar lebih seru lagi gitu. Oke, ini buat teman-teman yang barangkali nggak suka baca buku gitu, nggak suka textbook, bisa nonton video kali ini sampai beres. Nah, udah pasti gak sabar ya? Yuk kita simak video satu ini. Dah. Halo guys, apakah ayahmu pernah pindah tugas ke wilayah lain karena pekerjaannya? Atau kakakmu yang seorang pelajar kini sudah menjadi pengusaha? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan contoh dari mobilitas sosial. Lantas, apa sih itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan status sosial yang dimiliki seseorang atau kelompok ke status sosial yang lain dalam masyarakat. Nah, hasil perpindahan status sosialnya bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, atau bahkan tetap sederajat. Kenapa hasil perpindahannya berbeda-beda? Sebab mobilitas sosial dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah mobilitas sosial horizontal, dan yang kedua adalah mobilitas sosial vertikal. Nah, mobilitas sosial vertikal ini juga dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah vertikal ke atas atau social climbing, yaitu peningkatan status sosial dari yang rendah ke yang tinggi. Contohnya, seorang pelajar yang kini menjadi seorang pekerja. Lalu yang kedua adalah status sosial vertikal ke bawah, yaitu social sinking. Penurunan status sosial menjadi lebih rendah dari sebelumnya. Contohnya, seorang karyawan bisa melakukan korupsi dan ketahuan lalu dipecat. Nah, dia sekarang menjadi pengangguran. Lalu bagaimana sih bentuk-bentuk ini nggak terlepas dari adanya sebuah faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungnya yaitu ada faktor struktural, yang kedua ada faktor individu, yang ketiga adalah faktor ekonomi, dan keempat faktor politik, dan terakhir faktor kependudukan. Lalu faktor penghambat dari mobilitas sosial sendiri ada tiga, yaitu faktor kemiskinan, diskriminasi, dan stereotip gender. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya seperti apa sih dari contoh dari mobilitas sosial ini, kalian bisa simak video ini sampai akhir ya. Halo guys, balik lagi bersama aku. Dalam segmen video kali ini aku akan menyajikan sebuah contoh dari mobilitas sosial melalui kisah dari perempuan inspiratif yang pasti kalian pernah dengar ya. Di tahun 2014 lalu sempat viral berita mengenai seorang anak tukang beca yang menjadi wisudawan terbaik dengan nilai IPK 3,95. Halo Karina. Ya, Nah, Karina ini sudah pernah lulus di S1 di mana Kak? di UNES, Universitas Negeri Semarang. Universitas Negeri Semarang ya Kak. Nah, jadi pada saat wisuda itu dianterin oleh beca oleh ayahnya, sempat viral beritanya lah Kak. Nah, lalu setelah itu Kakak dapat beasiswa S2 di Inggris. Di Inggris ya, alhamdulillah. Lalu Kakak sekarang pulang ke Indonesia dan menjadi dosen. Dosen di mana Kak? Ya, dosen di UNES juga. Kakak ngajar apa nih Di sana di Fakultas Ekonomi, tepatnya di jurusan Pendidikan Ekonomi. Wah, keren banget nih Kak. Nah, aku dengar nih Kak, sekarang Kakak dapat beasiswa juga S3. Ngambil apa Kak? Alhamdulillah ngambil PhD Department of Accounting juga. Dokter berarti ya Kak? Ya. Nah, hebat nih banget nih Kakak ya, yang bisa dapat beasiswa. Nah, aku mau tanya nih, sebenarnya rencana Kakak ke depannya itu kayak gimana? Kalau rencana sendiri ya, dari cita-cita
saya sendiri gitu ya. Cita-cita saya itu ingin menjadi pendidik yang profesional gitu, dimana saya akan ingin mendidik itu generasi-generasi muda terutama di Indonesia, supaya generasi muda ini menjadi generasi yang lebih baik lagi gitu. Wah, itu cita-cita yang sangat berinspirasi banget buat aku juga. Aku mau nanya nih Kak, Kakak tuh kan bisa S1 lulus dengan nilai terbaik juga, lalu pernah dapat beasiswa S2 di Inggris, dan sekarang bahkan mau menerima beasiswa juga S3. Nah, menurut Kakak, Kakak bisa melalui semua ini tuh karena Kakak itu pintar atau Kakak itu memiliki semangat yang luar biasa gitu? Kalau dari saya sendiri mungkin lebih ke semangat gitu ya, dimana kalau kita punya suatu cita-cita dan dilakukan secara semangat sesuai keinginan kita tuh hasilnya juga akan lebih memuaskan gitu. Kakak pernah nggak sih di sepanjang jalan karir Kakak, pendidikan Kakak ini merasa putus asa atau ingin menyerah gitu di tengah jalan? Kalau menyerah sama putus asa mungkin lebih ke kesulitan gitu ya. Setiap orang itu pasti ngalamin kesulitan gitu. Nah, kesulitan itu gak boleh jadiin kita buat menyerah bahkan putus asa gitu, karena itu pun saya tuh berkacanya gitu, kalau kita dikasih kesulitan berarti kita tuh akan dinaikkan gitu derajatnya, jadi kita gak boleh nyerah maupun putus asa gitu. Nah, jadi saya tuh kalau misalnya kesulitan, alhamdulillah kayak saya tuh menemukan jalan-jalannya, kayak dikasih ditemukan sama orang-orang yang emang bisa bantu saya, entah itu dosen lagi atau orang-orang baik, teman maupun orang tua yang menyemangati kita. Nah, yang penting pas kita ngalamin kesulitan itu, yang penting jangan lupa berdoa kepada Allah gitu, terus kita doa juga kepada orang tua supaya diberikan kemudahan. Dan karena doa orang tua itu sangat mustajab banget gitu ya bagi kita, dan yang terpenting sih refleksi diri kita, apa yang kurang dari diri kita, entah itu belajarnya apa yang kurang, atau entah sikap kita kepada orang lain maupun orang tua gitu ya, udah baik atau belum gitu, sama ibadah kitanya gitu, udah baik atau belum gitu, karena hal itu tuh sangat menyangkut banget pada kesuksesan kita. Kalau saya bilang sih sebagai fondasi dasarnya buat kesuksesan kita gitu. Terima kasih banyak nih Kak jawabannya. Jawaban Kakak tuh bikin takjub ya, karena tadi kata Kakak bilang juga, aku juga setuju banget kalau kita namanya kesulitan di tengah jalan, kita tuh perlu berdoa sama Allah yang Maha Kuasa juga, kita harus minta restu orang tua, dan paling penting kita emang refleksi diri. Jadi kan kita tahu kekurangan kita apa dan apa yang harus kita perbaiki gitu ya Pak. Itu keren banget. Nah, banyak nih orang mengatakan kalau misalnya seorang itu sukses, berarti dia itu pintar atau punya bakat, privilege dia sendiri. Kalau menurut aku sih itu kurang tepat ya. Karena kan kalau misalnya mereka pintar atau mereka punya bakat tapi nggak punya semangat dan nggak ada usahanya, nggak ada kerja keras, mereka itu bakal kalah sama orang-orang yang semangat kayak Kakak ini. Karena kan Kakak, karena hal itu, karena Kakak semangat, kerja kerasnya, doanya, Kakak bisa berhasil sampai di sini. Nah, baik, terima kasih nih Kakak karena udah hadir di segmen kita hari ini dengan kisah Kakak yang inspiratif banget. Semoga teman-teman juga mendapatkan motivasi dan semangat yang luar biasa dalam mencapai impian kalian. Nah, kalian ini gak boleh putus asa dan harus semangat terus, doanya juga jangan lupa. Nah, aku berharap kisah ini bisa menjelaskan bagaimana sih contoh dari mobilitas sosial itu sendiri, dan juga aku berharap kalian mendapatkan motivasi dari kisahnya Karina ini. Nah, aku juga bakal menutup video segmen kita hari ini. Sampai jumpa di video kita lain kali dengan kisah-kisah inspiratif yang luar biasa lainnya. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kenalin, nama aku Hidayah. Di YouTube channel kali ini kita bakalan nyari target buat nanya-nanya mengenai konflik gitu. Jadi kita bakalan nyari anak SMP gitu ya, buat bersosial eksperimen gitu. Jadi nanya-nanya langsung gitu mengenai konflik yang ada di lingkungan mereka gitu. Jadi tonton sampai habis ya. Ini mau pada kemana? Mau pulang ya? Oh, udah pulang sekolah ya? Lagi sibuk gak? Enggak. Oh enggak. Mau minta tolong dulu, oke sebentar ya? Sini dulu sini. Oke. Kalau boleh tahu nama siapa? Saya Nur Aziza. Kali ini aku Ida. Oh Ida. Kalian anak SMP ya?
Iya. Kelas berapa? Kalau aku sendiri kelas 8. 9 kali. Aku udah kelas 9. Oh, beda 1 tahun berarti ya. Oke, jadi kita minta waktunya dulu sebentar ya buat nanya-nanya mengenai kehidupan kalian gitu ya. Jadi kalian pernah ada konflik gak sih kayak masalah gitu, mau itu di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat gitu, mau itu sama keluarga ataupun siapapun itu. Kalau kamu dari juga dulu pernah nggak? Jadi sih nggak ngalamin ya Kak, cuman tuh aku pernah lihat teman aku gitu kena kasus. Nah di mana teman aku, teman kasus gitu. Oh, jadi temennya ya? Iya, bukan akunya gitu. Kalau boleh tahu kronologinya kayak gimana nih? Kronologinya kalau yang jelasnya sih aku sendiri kurang tahu ya Kak. Cuman yang setahu aku tuh dia tuh punya masalah gitu sama temennya gara-gara kayak berkelompok grup-grupan gitulah. Ya. Terus ada masalah dikit yang mengganggu, terus jadinya tuh ngaruh gitu ke pelajaran di kelasnya juga sampai kayak berpecah belah gitu. Oh, jadi awalnya gara-gara circle gitu ya? Iya. Jadi terus sampai sekarang gimana? Udah damai belum? Atau solusinya kayak gimana? Sekarang sih kayak masih gitu, cuman Udah mendingan? Iya udah agak mendingan, cuman karena kan awalnya dinasehatin sama guru bahwa ini tuh sekolah gitu, jangan gitulah gitu, bertemanlah sama siapa aja, terus gak boleh ngejudge orang gitu, terus-terusan gitulah kurang lebihnya kan. Oke, kalau yang satunya nih tadi siapa? Linda ya? Iya, betul. Oke, kamu gimana? Pernah nggak ngalamin konflik gitu atau itu di sekolah gitu misalnya? Pernah nggak? Kalau untuk konflik pernah sih Kak di kelas gitu, waktu kelas 8 tahun yang lalu. Oke, kalau boleh tahu gimana di kronologinya? Waktu itu tuh gara-gara ini loh Kak, kalau misalnya ulangan kan kadang suka pada pengen minta jawaban ya. Nah, terus ada yang pengen banget jawaban tapi nggak aku kasih karena kan yang namanya ulangan masa sih ngasih jawaban. Iya ya, capek kita sendiri Iya, kan belajar gitu, mas orang lain dengan seenaknya gitu ya minta. Iya gitu. Sekarang gimana? Udah sikap kamu gitu pas waktu diminta jawaban kayak gimana? Aku nolak sih Kak, soalnya kan kayak gak jujur gitu kan, gak mau gitu aja sih. Terus tapi teman aku tuh malah marah gitu, malah ngejauhin aku sampai sekarang. Oh, sampai sekarang? Iya, betul. Sampai sekarang berarti belum upload gitu ya? Iya, tapi untungnya naik kelas 9 dipisah. Oh, jadi udah lah Iya. ya ketemu. Bener. Oke, makasih Lati ya. Iya Kak. Tadi kita udah lihat ya, bah ternyata konflik di SMP itu emang beragam gitu. Kayak tadi Jijah katanya tuh dia tuh masalahnya itu konfliknya tuh di circle teman-temannya gitu ya, sampai dijauhin lah kayak gini lah. Terus tadi ada juga Wida katanya tuh gara-gara gak dikasih contekan, mereka tuh kayak sampai musuhan kayak gitu dan sampai sekarang gitu belum nemu solusinya. Bahkan mereka tuh gara-gara pisah kelas gitu, sampai pisah kelas gitu ya, gak barengan lagi. Jadi istilahnya konflik tuh ternyata beragam gitu ya. Mungkin sekian dari video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah teman-teman tadi udah lihat kan mengenai video bentuk-bentuk contoh konflik sosial yang ada di masyarakat gitu. Salah satunya itu di sekolah. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik sosial ini lebih ke perdebatan, pertentangan yang memang timbul gitu dari adanya perbedaan yang ada di hubungan masyarakat di sosial gitu. Nah konflik ini tuh bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, baik itu tujuan ataupun latar belakang yang berbeda gitu. Jadi itu bakalan nimbulin konflik. Nah mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dan see you guys. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Jijah Trip. Dimana di channel ini kita bakalan belajar tentang Social Studies Education sambil jalan-jalan. Nah seru kan? Pastinya seru banget kan? Nah untuk kali ini kita bakalan jalan-jalan ke 7 benua. Apa nih 7 benua? Apa beneran atau bohongan? Nah untuk video lebih lanjutnya, bikin kalian penasaran, tonton terus ya di channel kita. Let's go. Halo teman-teman, nah kita udah sampai di depan The Great Asia Afrika Lembang, Bandung.
Dikit ya, Alika. Nah, ini nomor teleponnya ya, ini sebelah kos. Nah, ngomong-ngomong, Fadila yang Bandung ya. Yuk sekarang kita menuju Korea, Thailand, India, dan Jepang. Let's go! Halo guys, kali ini aku ditemenin sama dua teman aku, yaitu ada Winda dan ada Rahma. Nah, kali ini kita akan mengunjungi salah satu benua di benua Asia, yaitu negara Korea. Tonton, ikuti terus ya jadi kita mau masuk ke dalamnya, jadi ikutin terus ayo. Teman-teman bisa lihat di dalamnya ada baju hanbok khas Korea ya. Terus ada barang-barang khas Korea juga seperti piring-piring gitu ya. Sama akrilik Korea lainnya. Ini bisa naik gak sih? Gak tahu deh, kayaknya enggak. Coba lihat. Nah, sebelahnya ada rumah zaman dahulu di Korea. Yuk kita ini lucu. Selain itu juga ada kincir ya, karena Korea juga merupakan negara kincir, salah satu dari negara kincir gitu ya. Nah, selain itu juga ada rumah-rumah tua Korea yang kalian kalau misalnya melihat film Korea pasti kenal dengan barang-barang khas Korea sendiri. Nah, ini khusus dari pernak-perniknya Korea seperti topeng dan alat lainnya. So, suasana di sini seperti Korea banget gitu ya. Dan sekarang kita akan menuju kimchi Korea. Saat kalian masuk ke ruangan ini, kalian akan diberikan pengetahuan tentang beberapa makanan khas dari Korea, serta aturan dan sejarah. Nah guys, jadi sekarang kita lagi di negara India. Nah tadi kan abis negara Korea ya, jadi sekarang kita lagi di India. Nanti kita bakalan ngunjungin destinasi wisata gitu, atau peninggalan-peninggalan di negara India. Budaya India gitu. See you guys. Ikutin kita terus ya. Next, negara selanjutnya yaitu negara India. Nah, kalian bisa lihat pemandangan di sini sangat asri sekali ya. Ditambah dengan keindahan bangunan-bangunan khas dari India sendiri yang sangat kental dengan nuansa agama. Dan ini merupakan salah satu bangunan dari ciri khas India sendiri, yaitu The Sultan is Magical Place. Halo guys, sekarang kita ada di negara Cina. Ayo lanjut. Nah, selanjutnya ada negara Cina. Di sini kita disuguhi dengan berbagai akrilik dari Cina, mulai dari pakaian adat, tentang peralatan makannya, hiasan rumahnya, bentuk rumahnya, dan sebagainya. Nah, ini pemandangannya bagus sekali ya, langsung ke alam gitu. Dan ini pemandangan lainnya dari The Great Asia Afrika. Halo guys. Jadi sekarang kita mau kemana? Jadi sekarang kita mau ke Jepang. Oke, kita ke Jepang. Apa coba nama jembatan merah di belakang? Segel Cubit. Ya, benar sekali, itu namanya adalah Segel Kyubi. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat kuil dari Jepang. Nah, ini kuilnya ya. Kalau di kita disebutnya kayak berunduk itu ya, atau bertingkat. Coba kalian lihat suasananya seperti di Jepang ya. Bukan mirip lagi, tapi emang kayak sebenarnya di Jepang gitu. Ada rumah tua dari Jepang, seperti sungai di Jepang. Bahkan ada pernak-pernik yang dijual di sini dari Jepang, atau mirip-mirip sebagai pernak-perniknya Jepang. Selain itu juga ada makanan khas dari Jepang. Nah, kalian tadi tentunya sudah menemukan banyak perbedaan dari setiap negara, baik dari rumah adat, kebudayaan, dan sebagainya. Hal itu merupakan bagian dari pluralitas. Nah guys, kita udah lewatin 7 benua. Nah, untuk videonya
sekian dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, jadi untuk kontennya udah beres tadi, udah pasti lihat ya. Gimana sih keseruan kalian gitu? Nah, gimana aku pengen nanya kesan-kesan collab selama ini gimana? Seru banget ya, Seru banget, apalagi pasti tadi seru. kita ikut jalan-jalan kan, Iya. tadi kita tahu gitu benua apa aja, terus di dalamnya kayak gimana, negaranya apa aja gitu kan. Meskipun kita nggak ke benuanya langsung, tapi seenggaknya kita tahu lah ya sedikit-sedikit gitu. Apalagi tadi didengerin podcast Kak Rania gitu, jadi kita bisa lebih tahu gitu ya, ternyata perjuangan buat sukses itu gak gampang gitu. Jadi kayak ke kitanya juga gitu, numbuhin semangat gitu buat ngeraih kesuksesan kita masing-masing gitu. Oke, nah teman-teman keren banget ya. Jadi nanti barangkali teman-teman pengen ada ide konten lagi nih tentang social studies education, boleh banget nih komen di kolom komentar aku, atau barangkali mau promosi juga. Pokoknya jangan lupa like dan subscribe channel kita bertiga ya. Ya, Masih ingat kan? Masih ingat gak? Asik dong, nanti kita bakalan taruh di description box ya. ya jangan lupa. Dadah. Wow. Oke, makasih banyak ya, sekian, dan juga makasih banyak udah ngeluangin waktu di konten aku kali ini. Dan teman-teman yang suka videonya jangan lupa klik like. Dan kalau misalnya teman-teman ada ide menarik, boleh komentar di kolom komentarnya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalakan notification-nya supaya kalian bisa tahu bahwa kita upload video baru. Oke, bye guys, sampai jumpa. Dadah.